demi ibadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun resikonya, apapun kesulitannya, apapun hadangannya, serta hambatannya dihadapi. Tiba-tiba ada seorang sahabat datang melapor kepada Rasulullah dan menyampaikan, "Wahai Rasul, kita sedang kekurangan air minum. Air sudah habis. Yang tersisa hanyalah air yang ada di dalam wadah Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kami? Kami merasa kehausan," gitu ya. Lalu melihat kondisi ini, Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk membawa air dalam wadah. Lalu beliau pegang air tersebut. Dan dalam riwayat dikatakan, turun mukjizat dari Allah Ta'ala, deras air keluar dari jari jemari Rasulullah SAW. Kalau kita berpikiran bahwasanya ada kekuatan mistis, ada kekuatan-kekuatan alam yang kemudian disangkut pautkan dengan hal-hal gaib, maka hal itu akan membawa kepada kehancuran iman, kehancuran rohani, dan kehancuran di dalam amalan. Dan tentunya hal itu menjadi sia-sia dan kita menjadi orang yang merugi. Pemirsa, angin sudah mulai kencang. Nampaknya kita harus lanjutkan perjalanan kita. Mari. Kehidupan di akhir zaman syarat dengan ujian dan cobaan rohani. Faktanya, saat ini kita melihat betapa kejahatan telah tersebar hingga ke berbagai negeri, dan keburukan pun terus terjadi seolah tiada henti. Atas hal ini, maka sudah saatnya kita bergegas menuju corak kehidupan yang mulia, yakni kehidupan Rasulullah SAW. Karena kehidupan beliau bagaikan sebuah buku yang pada setiap lembarnya dijumpai ribuan bahkan jutaan suri tauladan yang sempurna. Dan hal ini tentunya menjadi sumber kebahagiaan bagi setiap insan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Pada pagi hari ini kita berada di Wana Wisata Batu Kuda. Ini merupakan salah satu pintu masuk kita untuk naik gunung ke Gunung Manglayang, Kabupaten Bandung. Dikarenakan cuaca yang nampaknya kurang bagus ya, jadi kita putuskan pada pagi hari ini untuk hiking saja, tidak naik gunung. Namun kita akan tetap melakukan tafakur alam. Insya Allah nanti kita akan mencoba merenungi karya cipta Allah Ta'ala. Semoga dengan upaya ini kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekaligus juga kita akan mencari ilmu, mencari hikmah dari kehidupan yang mulia Rasulullah SAW. Sebuah kehidupan yang penuh dengan suri tauladan dan menjadi tuntunan bagi kita sekalian. Oke pemirsa, kita akan lanjutkan hiking kita. Mari. Gunung Manglayang merupakan sebuah gunung yang terletak di antara Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Gunung ini memiliki ketinggian 1.818 meter di atas permukaan laut. Gunung Manglayang masih berada dalam deretan gunung-gunung Burangrang, Tangkuban Perahu, dan Bukit Tunggul. Istimewanya, Gunung Manglayang menjadi gunung yang terindah dari rangkaian keempat gunung tersebut. Selain menawarkan aneka pesonanya, gunung ini memiliki potensi alam yang belum tereksplor. Dari puncak Gunung Manglayang, kita dapat melihat keindahan kota Bandung dan Kabupaten Sumedang. Dan untuk menuju puncak Gunung Manglayang, kita dapat menempuhnya melalui 3 jalur pendakian, yakni melalui Curug Cilengkrang, Batu Kuda, dan Baruberem. Jalur pendakian melalui Curug Cilengkrang dan Batu Kuda dapat dicapai melalui daerah Kabupaten Bandung, adapun untuk jalur Baruberem dapat dicapai melalui daerah Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
Masya Allah pemirsa, jalan yang cukup nanjak membuat kita terengah-engah, mudah-mudahan kalori pun terbakar. Tadi dalam perjalanan saya mencoba untuk tafakur dan muhasabah diri. Apa kiranya di tempat ini yang menimbulkan pemahaman dan kesadaran? Rupanya ada satu hal, pemirsa, kesadaran tentang ibadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 57, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah manusia dan jin diciptakan kecuali untuk menyembahku. Ini adalah firman Allah Ta'ala. Ini adalah satu penegasan dari Allah Ta'ala bahwasanya manusia itu diciptakan beserta jin untuk semata-mata menyembah kepada Allah. Abdun artinya selain menyembah adalah berusaha untuk mengcopy paste, mengcopy semua sifat-sifat Allah, dan paste artinya itu mencoba untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya kita mudah-mudahan jadi Abdurrahman, Abdurrahim, dan hamba-hamba Allah dengan sifat Allah Ta'ala yang maha mulia. Nah, terkait ibadah, pemirsa, ada sebuah suri toladan dari yang mulia Rasulullah SAW, yaitu ketika beliau pada suatu waktu bermimpi. Beliau berjalan menuju Mekah dalam kondisi seperti sedang haji. Saat itu beliau bermimpi di Madinah. Mimpi ini tentu sesuatu hal yang dirasa berat sekali, karena umat Islam dan Rasulullah SAW sendiri akan sangat sulit untuk bisa ke Mekah. Tapi berdasarkan mimpi ini, Rasulullah SAW memutuskan apapun kondisinya, apapun kesulitannya, bahwa mimpi ini harus diwujudkan. Rasulullah SAW memutuskan kita kaum muslimin harus berangkat ke Mekah untuk melaksanakan umrah. Meskipun Rasulullah dan para sahabat begitu sadar bahwa orang kafir Quraisy ini sangat membenci kepada Rasulullah dan para sahabat, pasti tidak akan memberikan jalan, tidak akan memberikan kemudahan untuk bisa masuk ke Mekah. Dan Rasulullah SAW tidak memikirkan kesulitan, tidak memikirkan resiko, demi ibadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun resikonya, apapun kesulitannya, apapun hadangannya, serta hambatannya dihadapi. Ini pemirsa, satu suri toladan yang harus kita pelajari dan pahami. Yang mana dari mimpi ini pada akhirnya menuju kepada sebuah kisah di Hudaybiyah yang sangat legendaris, yang sangat istimewa. Maksud saya adalah kita tidak dalam kondisi sedang berperang saat ini. Kita tidak sedang dalam kondisi tekanan dari kelompok lain. Kita tidak dalam kondisi yang tidak aman. Tentunya untuk ibadah harusnya jauh lebih semangat. Jangan sampai ke masjid, padahal di rumah sudah ada sepeda, ada motor, ada mobil. Malah sulit ke masjid. Semakin hari sendal kita, sepatu kita malah tidak pernah kelihatan di halaman masjid. Padahal kemudahan demi kemudahan begitu banyak. Memang beribadah di rumah dianjurkan. Tetapi ibadah di masjid, sholat berjamaah di masjid, merupakan satu hal yang sangat-sangat penting. Dan Rasulullah SAW tekankan bagi kita sekalian. Jadi semangat dan suri toladan Rasulullah SAW dalam beribadah ini harus menjadi satu pelajaran, menjadi hikmah, menjadi ilmu, dan menjadi penyemangat bagi kita sekalian untuk bergegas. Ketika panggilan hayya 'alas shalah, hayu orang sholat, kata orang Sunda, mari kita sholat, bergegaslah. Jangan pikirkan kesibukan, jangan pikirkan kesulitan. Selama kita masih mendengarnya, bergegas, sholat berjamaah ke masjid. Ini satu ilmu bagi kita sekalian, mudah-mudahan kita pun bisa mengamalkannya. Pemirsa, angin sudah mulai kencang, nampaknya kita harus lanjutkan perjalanan kita. Mari.
Untuk menjalani ibadah yang istimewa ini, Rasulullah SAW telah mempersiapkan diri dengan sangat sempurna. Di dalam sejarah disebutkan bahwa selain beliau menyiapkan keteguhan hati yang kuat, beliau pun bersama sahabat menyiapkan tim sebanyak 1.400 orang bahkan lebih. Selain itu, beliau menyiapkan perbekalan yang mumpuni, dan istimewanya, beliau menyiapkan sekitar 200 ekor unta untuk dikorbankan dan disedekahkan. Kesiapan ini menunjukkan kepada kita bahwa untuk menjalani ibadah yang sempurna, maka kita pun harus bersiap dengan kesiapan yang matang dan sempurna, agar tujuan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat tercapai secara maksimal, baik secara jasmani maupun rohani. Masya Allah. Pemirsa, subhanallah, Masya Allah. Itu yang muncul dari lisan saya menikmati perjalanan tadi. Ini kabut, sungguh luar biasa tebal sekali, menambah rasa dingin, tapi hati bahagia, jadi terasa hangat sekali. Nah, saya melanjutkan kisah tentang bagaimana perjalanan Rasulullah SAW ketika akan umroh ke Mekah pada saat itu. Ada sebuah kondisi, pemirsa, ketika tiba-tiba ada seorang sahabat datang melapor kepada Rasulullah dan menyampaikan, "Wahai Rasul, kita sedang kekurangan air minum. Air sudah habis. Yang tersisa hanyalah air yang ada di dalam wadah Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kami? Kami merasa kehausan," gitu ya. Lalu melihat kondisi ini, Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk membawa air dalam wadah. Lalu beliau pegang air tersebut. Dan dalam riwayat dikatakan, turun mukjizat dari Allah Ta'ala, deras air keluar dari jari jemari Rasulullah SAW. Ada sebuah hikmah dari peristiwa ini, pemirsa. Terkadang memang ketika kita melaksanakan ibadah, ada rencana, ada niatan untuk kembali kepada Allah Ta'ala, menyembah kepada Allah Ta'ala, kadang kita menghadapi kesulitan. Tetapi yakinlah, percayalah, ketika niat kita untuk ibadah kepada Allah, kesulitan dalam bentuk apapun pasti akan ada solusinya. Akan ada jalan keluarnya. Sebagaimana tadi Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ada ketika kondisi air begitu sulit, para sahabat mengatakan demikian. Lalu datang mujizat, pertolongan dari Allah Ta'ala. Demikian pula dengan kita. Terkadang kita untuk melangkah menuju Allah Ta'ala ada kesulitan, ada hambatan, ada halangan, kondisi finansial, kondisi kesehatan, dan kondisi-kondisi lainnya. Tapi yakinlah pemirsa, bahwa Allah Ta'ala akan mengetahui, sangat mengetahui, dan maha mengetahui terhadap niat kita dan apa yang kita lakukan. Ketika murni untuk Allah Ta'ala, akan datang pertolongan, akan datang mukjizat, dan akan datang begitu banyak jalan keluar yang kadang-kadang tidak pernah kita duga. Terkadang seorang ketika sulit secara finansial mendapatkan rezeki yang tidak terduga-duga. Ketika seseorang sulit karena waktu sempit, sulit, tiba-tiba ada saja peluang dan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi poinnya bagi kita sekarang adalah ketika kita sudah menetapkan langkah kita dengan niat yang teguh untuk ibadah di jalan Allah Ta'ala, jangan pernah mundur, terus maju, dan jangan pernah takut. Karena pertolongan Allah, karena mukjizat Allah Ta'ala pasti akan datang kepada kita. Pemirsa, ini anginnya semakin kencang, ya, dan mungkin suara audio di tempat pemirsa kurang jelas, tapi ini menambah syahdu perjalanan kita. Oleh karena itu, kita akan lanjutkan menuju tanjakan-tanjakan maut yang ada di hadapan kita. Let's go. Dalam menjalankan ibadah umroh ini, Rasulullah SAW telah mengirimkan satu pasukan khusus untuk memantau kondisi kaum Quraisy dan memastikan bahwa tidak ada pergerakan dari mereka yang akan membahayakan kaum muslimin. Oleh karenanya, Rasulullah SAW mengutus sahabat beliau yang bernama Hazrat Abu Qatadah radhiyallahu anhu, yang tidak dalam keadaan ihram
bersama sebuah pasukan kecil. Setelah diselidiki, rupanya kaum Quraisy telah mengetahui niat kaum muslimin yang akan mengunjungi Ka'bah. Meskipun mereka tahu bahwa kaum muslimin tidak berniat untuk berperang, namun kaum Quraisy telah berencana untuk menghentikan mereka agar tidak memasuki Mekah. Mereka lalu mengirim pasukan untuk menghadang jalan kaum muslimin. Salah seorang informan lalu memberitahu Rasulullah SAW tentang hal ini. Lalu beliau mengadakan musyawarah dengan para sahabat dan akhirnya diputuskan bahwa beliau SAW bersama kaum muslimin akan menghindari pertempuran dan kemudian memilih rute lain yang membawa mereka ke Hudaybiyah. Pemirsa, alhamdulillah tadi tanjakan sudah kita lewati ya, lumayan cukup menguras energi juga. Kan dalam perjalanan tadi saya mencoba mengingat kembali kisah-kisah sepanjang Rasulullah mengadakan perjalanan ke Hudaybiyah. Nah, tadi sebelumnya saya menyampaikan tentang datangnya mukjizat dari Allah Ta'ala. Nah, ada satu kondisi pada saat itu ketika malam turun hujan, ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat sedang berkemah. Lalu ketika bangun untuk sholat subuh, dilihatlah bahwa datarannya penuh dengan air. Maka Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya telah turun karunia dari Allah Ta'ala berupa hujan. Namun Rasulullah SAW menyampaikan, kalau ada yang berpikiran bahwasanya turunnya hujan ini dikarenakan kondisi tertentu, karena bintang tertentu, keyakinan kepada hal-hal gaib tertentu, maka hal itu akan menjauhkan dari keberkahan. Rasulullah SAW ingin menyampaikan kepada para sahabat bahwasanya memang ada hubungan sebab akibat dalam alam ini. Tetapi penentu kekuatan sejati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita saat ini sedang berada di pegunungan, ya, di hutan, di Gunung Manglayang. Mungkin kita berpikir, terkadang muncul dalam pikiran kita ada hal-hal mistis, ada hal-hal di luar, hal gaib dan lain sebagainya. Dan kita lebih cenderung kepada hal seperti itu. Di dalam peristiwa tadi, Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat dan juga kepada kita bahwasanya keyakinan, ketauhidan kepada Allah Ta'ala harus mendominasi hati kita, harus menguasai kalbu kita, harus menguasai pikiran kita, agar segala sesuatunya adalah kembali kepada Allah. Dan kita pun terjaga, terpelihara dari pemikiran-pemikiran yang buruk. Kalau kita berpikiran bahwasanya ada kekuatan mistis, ada kekuatan-kekuatan alam yang kemudian disangkut pautkan dengan hal-hal gaib, maka hal itu akan membawa kepada kehancuran iman, kehancuran rohani, dan kehancuran di dalam amalan. Dan tentunya hal itu menjadi sia-sia dan kita menjadi orang yang merugi. Alhamdulillah pemirsa. Tadi tanjakan, sekarang turunan, menandakan kita sudah mencapai titik akhir dari program kita hari ini. Jadi dari hal-hal yang kita sampaikan tadi bahwasanya semangat ibadah yang ditampilkan oleh Rasulullah SAW harus menjadi panutan bagi kita sekalian. Menjadi model, menjadi suri tauladan. Apapun sulitnya, apapun beratnya, apapun hambatannya, sebagaimana Rasulullah SAW contohkan, maju, lakukan, laksanakan. Kalaupun kita menghadapi kesulitan, bermunajatlah kepada Allah, memohon pertolongan Allah. Karena yakin, sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat di masa awal mendapatkan pertolongan, mukjizat dari Allah Ta'ala, maka pada saat yang sama, kita pun akan mendapatkan kemudahan dari Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, apapun kondisinya, apapun kesulitannya, kita harus tetap memiliki keyakinan yang teguh kepada tauhid. Jangan pernah menyangkut pautkan dengan hal-hal gaib, dengan hal mistis di luar Allah Ta'ala. Jangan juga kita merasa diri kita hebat, diri kita istimewa, mengandalkan pertolongan manusia. Segala sesuatu hanya dari Allah
dan kepada Allah. Insya Allah Ta'ala dengan hal itu akan membawa banyak keberkahan bagi rohani kita, bagi jasmani kita, dan tentunya bagi tujuan kita diciptakan di muka bumi untuk menyembah Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ekspedisi hari ini, perjalanan hari ini, ilmu, hikmah, pelajaran, hikayah, menjadi sebuah penyejuk bagi hati kita sekalian, menjadi ilmu bagi kita sekalian, dan menjadi pembimbing rohani bagi kita sekalian. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa dalam ekspedisi lainnya, menuju gunung-gunung lainnya yang ada di Bandung dan sekitarnya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.